Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok ya. Nah di video kali ini geng, saya akan berbagi pengetahuan mengenai cara menyusun jurnal penyesuaian sampai kepada kertas kerja ya geng ya. Nah bagaimana cara menyusunnya ya kan. Nah kalian langsung kepoin channel saya ini geng ya, YouTube saya ini ya. Tetapi sebelum kalian tonton, di subscribe ya geng ya, dukung terus channel ini geng ya, agar menjadi channel konten pembelajaran ilmu ekonomi akuntansi terbaik, the best lah pokoknya geng ya. Dukung terus ya geng ya, oke. Terima kasih semuanya, selamat menonton. Oke, halo gengs, masih dengan saya Mr. Rian Boltok ya. Nah di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan, yaitu bagaimana cara menyusun kertas kerja ya setelah kita selesai membuat jurnal penyesuaian, ya kan? Karena dalam siklus akuntansi, kertas kerja itu muncul setelah data penyesuaian atau jurnal penyesuaian selesai kita susun. Oke, mari kita lihat cek, ya kan? Oke geng, nah di sini saya sudah sediakan data neraca saldo dari bengkel Boltok, ya kan geng. Nah di sini ada kas sampai ke beban bunga. Oke. Kemudian di sini ada data penyesuaian per 31 Desember 2021, ya kan? Nah yang pertama, piutang sejumlah 250.000 tak dapat ditagih dan harus dihapuskan. Yang kedua, sewa dibayar 1 Mei 2021 untuk masa setahun. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam, dan seterusnya. Oke, nah nanti geng, data penyesuaian ini akan saya tampilkan lagi ya. Nah itu dia, jadi inilah data neraca saldo. Ini data penyesuaian per 31 Desember 2021. Nah sebelum kita menyusun kertas kerja, kita akan menyusun terlebih dahulu yang namanya jurnal penyesuaian. Oke, bagaimana menyusunnya? Mari kita lihat cek. Nah, ini tabel jurnal penyesuaian ya geng ya. Harusnya di sini ada judulnya, yaitu nama perusahaan, jurnal penyesuaian, dan periodenya kapan. Tetapi karena tidak muat, nanti saya buat di akhir saja geng ya. Oke. Nah, data penyesuaian yang pertama dikatakan piutang sejumlah 250.000 tak dapat ditagih dan harus dihapuskan. Untung cuma segini ya kan. Nah, kalau sempat 250 juta, ditagih lah terus, bacot-bacotan pun jadi ya kan gitu dia. Oke. Nah bagaimana ini? Nah kan di video saya sudah ada pembahasan mengenai penyesuaian piutang tak tertagih ya geng ya. Nah di dalam video kali ini, untuk data penyesuaian ini saya akan buat jurnal penyesuaiannya dengan metode langsung ya. Nah dimana kalau metode langsung yaitu beban penghapusan piutang di debit, kemudian piutang usahanya di kredit ya kan. Berarti tanggal 31 keterangannya beban penghapusan piutang di debit 250.000 dalam ribuan rupiah. Kemudian piutang usaha di kredit 250.000 dalam ribuan rupiah, ya kan? Nah ini yang pertama. Kita lanjut kepada data penyesuaian yang kedua, geng. Oke, yaitu sewa dibayar 1 Mei 2021 untuk masa 1 tahun. Berarti kita harus hitung dulu sewanya kan gitu. Nah sebelumnya di sini sewa dibayar di muka. Berarti kita harus tahu terlebih dahulu sewanya dicatat pada akun harta atau akun beban, ya kan? Nah, oke. Nah, di sini saya sediakan data neraca saldonya lagi. Oke, saya tampilkan data neraca saldo di mana di sini sewa dibayar di muka, artinya sewanya dibayar dicatat pada akun harta ya, geng, karena sewa dibayar di muka itu merupakan akun harta sebesar 36 juta. Berarti kalau akun harta maka kita akan catat sejumlah yang terpakai. Nah, bagaimana perhitungannya? Mari kita lihat cek. Tanggal 1 bulan 5 tahun 2021 dia bayar sewa ya kan, untuk setahun berarti akan berakhir tanggal 1 bulan 5 tahun 2022. Sementara kita tutup buku di tanggal 31 Desember tahun 2021 geng, ya kan. Yang namanya terpakai itu adalah dari pertama kita bayar sewa sampai kita tutup buku di periode tersebut geng. Nah itu dia. Berarti dari 1 bulan 5 tahun 2021 sampai tanggal 31 bulan 12 tahun 2021 itu adalah yang terpakai sebanyak 8 bulan geng, ya kan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan ya kan, karena awal Mei harus dihitung juga.
Sementara sisanya adalah 4 bulan lagi, geng, karena untuk setahun. Nah, tetapi yang kita pakai itu adalah yang 8 bulan ini. Nah, yang ini yang kita pakai. Kenapa? Karena akunnya akun harta, sewa dibayar di muka. Kalau dia akun harta, catat sejumlah yang terpakai. Sebaliknya, kalau dia dicatat dalam akun beban, pakai yang tersisa. Berarti 8/12, ya kan, karena itu setahun, dikali sewanya 36 juta. Maka penyesuaiannya adalah jumlahnya sebanyak 24 juta. Berarti jurnal penyesuaiannya karena dia akun harta, berarti beban sewa di debit 24 juta, sewa dibayar di muka kredit 24 juta, geng. Ya kan, gampang kan? Nah, ini untuk yang kedua. Kita lanjut kepada data penyesuaian yang ketiga. Nah, dikatakan persediaan perlengkapan kantor sebesar 1.500.000. Untuk perlengkapan kantor, berarti kita harus tahu terlebih dahulu perlengkapan kantornya dicatat sebagai akun harta atau sebagai akun beban. Nah, di sini saya tampilkan lagi data neraca saldonya, ya kan? Oh, ternyata perlengkapan kantornya dicatat sebagai akun harta. Berarti kita akan ambil nilai perlengkapan kantor yang terpakai. Oke, pintar. Berarti ya persediaan perlengkapan kantor 1,5 juta kan gitu kan. Ini yang masih ada kan gitu. Awalnya 5 juta. Berarti berapa yang terpakai? 5 juta dikurang 1.500.000, geng. Ya kan? Yaitu 3.500.000, geng. Nah, karena persediaan sama dengan yang tersisa. Yang tersisa 1,5, data awalnya 5 juta. Berarti 5 juta dikurang 1,5 juta, yaitu 3.500.000. Berarti jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan kantor di debit, ya kan, perlengkapan kantor di kredit. Iya, ini dia, ya kan, sebesar 3.500.000. Ini dalam ribuan rupiah. Nah, selesai, geng, ya kan. Kita lanjut kepada data penyesuaian yang keempat, geng. Nah, katanya pemakaian perlengkapan bengkel 10 juta. Nah, ini hampir sama dengan yang data penyesuaian yang ketiga tadi, geng, ya kan. Nah, di mana perlengkapan bengkel dicatat juga dalam akun harta kan gitu. Berarti kalau dia dicatat dalam akun harta untuk perlengkapan, maka kita akan catat sejumlah yang terpakai. Nah, dalam data penyesuaiannya sudah dia katakan yang terpakai sebanyak 10 juta. Nah, kalau tadi untuk perlengkapan kantor kan yang tersisa atau persediaan yang ada dia bilang. Nah, berarti kita tidak perlu hitung lagi, geng. Langsung aja pakai yang 10 juta ini, geng. Ya kan? Berarti beban perlengkapan bengkel di debit 10 juta. Ya kan? Kemudian perlengkapan bengkel kredit 10 juta, geng. Nah, ya kan? Gampang kan? Iya, itu dia. Aku tak percaya tapi kamu harus percaya di sini, geng. Ya kan? Oke, kita lanjut ke data penyesuaian yang kelima, geng. Nah, di mana gedung disusutkan 5% dari harga perolehan. Ya kan? Nah, harga perolehan itu adalah harga gedungnya. Berapa harga gedungnya? Mari kita lihat dari data neraca saldonya, geng. Nah, di sini gedungnya nilainya 350 juta. Nah, terus akumulasinya untuk apa? Nah, diabaikan saja nih, geng. Ya, kalau dikatakan dari harga perolehan berarti dari harga gedungnya. Nah, berarti 5% dari 350 juta yaitu 17.500.000. Nah, bagaimana penyesuaian untuk penyusutan gedung? Iya, begitu dia, ya kan? Yaitu beban penyusutan gedung di debit, akumulasi penyusutan gedung di kredit. Berarti beban penyusutan gedung di debit 17.500.000, akumulasi penyusutan gedung di kredit 17.500.000, geng, dalam ribuan rupiah nih, geng. Nah, ya kan, gampang kan? Kalau gampang di subscribe, geng. Kita lanjut kepada data penyesuaian yang keenam, geng. Peralatan bengkel disusutkan 10% dari harga perolehannya. Nah, ini sama persis dengan yang tadi gedung. Berarti kita harus lihat dulu berapa harga perolehan peralatannya. Peralatan bengkel harganya 200 juta. 10% dari 200 juta yaitu 20 juta, geng. Berarti sama, tinggal ganti gedung dengan peralatan bengkel. Berarti beban penyusutan peralatan bengkel 20 juta atau 20.000 dalam ribuan rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan bengkel kredit 20.000 rupiah atau 20 juta rupiah dalam ribuan rupiah ini, ya. Gampang. Nah, kita masuk kepada data penyesuaian yang ketujuh, geng. Ya kan? Dikatakan bunga pinjaman dibayar tiap 1 Maret dan 1 September dengan tingkat bunga 24% per tahun. Nah, bunga pinjaman dibayar, geng, katanya. Berarti ini untuk penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Nah, di mana jurnal penyesuaiannya adalah
beban titik-titik, utang titik-titik. Kenapa? Karena kalau dikatakan pinjaman dibayar, berarti kita bayar utang, geng. Nah itu, sekarang kita hitung dulu berapa utang yang masih harus dibayar. Nah, ya kan pinjamannya sebanyak 100 juta, geng. Nah, berarti mari kita hitung. Nah, tanggal 1 bulan 3 tahun 2021, karena ini periode 2021 ya, geng ya. Dia bayar di sini angsurannya kan gitu kan. Dia akan bayar lagi tanggal 1 bulan 9 tahun 2021 kan gitu. Dia akan bayar lagi nanti bunga pinjamannya di periode Maret tahun 2022. Selanjutnya adalah periode September tahun 2022. Nah, begitu seterusnya. Saya ulangin ya. Dia bayar setiap 1 Maret dan 1 September. Berarti untuk di periode 2021 dia sudah bayar di 1 Maret 2021, ya kan? Kemudian di 1 September 2021 dan dia bayar lagi nanti di periode 2022 yaitu Maret 2022 dan September 2022. Nah, kita tidak bahas tahun 2022-nya. Kita yang akan kita bahas itu adalah di periode 2021 yaitu di akhir periode 2021. Nah, di sini harus tutup buku, geng, ya kan? Nah, di sini kita harus tutup buku, ya kan? Tutup buku di sini, ya kan? Nah, oke. Sementara kalau dari periode Maret 2021 sampai September 2021 ini tidak ada masalah, geng. Tidak ada masalah yang ini. Nah, tidak perlu penyesuaian. Yang perlu penyesuaian itu yang kemari, geng. Ini kemari. Nah, ini yang perlu penyesuaian. Artinya sebelum kita bayar nanti di Maret 2022, kita punya bunga terutang di periode 2021 sebanyak 4 bulan. Nah, kita ada bunga terutang sebanyak 4 bulan, geng. Nah, itulah yang perlu kita buat penyesuaiannya. Ya, artinya kita harus buat jurnal penyesuaiannya. Kalau tidak bagaimana nanti? Nah, berbahaya. Artinya kita tidak buat yang namanya beban bunga kita. Ya. Nah, terjadi nanti yang namanya kekurangan beban. Artinya nanti laba kita akan terlihat besar padahal tidak. Nah, karena ada beban bunga di sini ya. Ada bunga terutang di sini 4 bulan. Nah, ini yang perlu kita buat penyesuaiannya yang 4 bulan ini ya. Ya, yaitu 4/12 karena bunganya 24% per tahun ya kan, dikali suku bunganya dikali pinjamannya. Berarti 8 juta. Kita memiliki bunga terutang sebanyak 4 bulan sebesar 8 juta, geng. Nah, itu dia. Maka penyesuaiannya adalah beban bunga di debit 8 juta, utang bunga di kredit 8 juta, geng. Itu dia, kan gampang kan? Nah, gampang lah ini, itu dia. Oke, kita lanjutkan, geng. Nah, oke. Aduh, kursi saya ini agak bunyi-bunyi sedikit ya, geng ya. Nah, kita lanjutkan yaitu data penyesuaian yang ke-8. Nah, di mana dikatakan gaji pegawai belum dibayar, geng. Yang namanya belum dibayar berarti masih ngutang perusahaannya. Berarti nanti penyesuaiannya beban gaji, utang gaji, geng. Yaitu beban gajinya di debit 6 juta, utang gajinya di kredit 6 juta, geng. Nah, kan gampang ini. Nah, kita lanjut ke yang ke-9, data penyesuaian ke-9. Pada tanggal 31 Desember ada 2 mobil yang direparasi dengan perhitungan jasa 18 juta. Nah, dia katakan dengan perhitungan jasa 18 juta, geng. Nah, dengan perhitungan jasa 18 juta. Dan pekerjaan telah selesai namun belum dibukukan. Artinya kalau dikatakan dengan perhitungan berarti kita belum terima duitnya, tetapi sudah kita selesaikan pekerjaan kita. Dan belum dicatat. Nah, dan belum kita catat, geng. Ya kan? Belum kita catat. Berarti namanya apa? Ya sudah, namanya piutang. Piutang di debit, pendapatan di kredit. Ya sudah, catat saja. Nah, seperti jurnal umum biasa. Berarti apa? Piutangnya di debit, ya kan? Ini dia. Kemudian pendapatan jasa servisnya di kredit 18 juta. Karena katanya belum dibukukan, berarti belum dicatat. Sudah, catat saja, geng. Kayak jurnal umum biasa. Nah, gitu dia. Kan gampang, ya kan? Nah, kalau gampang diapain? Di-subscribe lah, ya kan? Nah, itu dia. Kita lanjut ke data penyesuaian nomor 10. Pegawai bengkel diminta lembur karena ada pekerjaan yang mendesak. Uang lembur belum dibayar, geng. Berarti kalau belum dibayar, berarti perusahaannya ngutang kayak tadi gaji tadi. Berarti beban uang lembur di debit, utang uang lembur di kredit. Masing-masing 3.500.000. Oh, udah selesai, geng. Ya kan? Gampang. Nah, jurnal penyesuaiannya sudah selesai.
Nah, inilah dia jurnal penyesuaian secara keseluruhan. Nah, judulnya ini harusnya kan di atas ini kan, geng kan, tapi nggak muat saya buat di samping ya. Bukan saya nggak tahu buat ya kan gitu, tapi karena nggak muat ya geng ya, mohon maaf ya, jangan dimarahin ya. Oke, nah harusnya judulnya ini di atas tabel ini geng, ya kan? Nah, inilah jurnal penyesuaian secara keseluruhan. Sudah selesai. Jumlahnya 110.750 dalam ribuan rupiah. Nah, sekarang dari data penyesuaian ini kita akan susun dia ke kertas kerja. Nah, bagaimana menyusunnya? Ya sudah, mari kita lihat. Nah, ini adalah kertas kerja 10 kolom ya geng ya. Neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, neraca debit kredit. Nah, ini data ini kertas kerja 10 kolom. Nah, ini juga judulnya harusnya bengkel Rian Boltoknya, baru kertas kerja, baru periodenya. Tapi karena nggak muat saya buat sejajar ya geng ya. Harusnya nama perusahaan dulu, baru kertas kerja, baru periodenya. Nah, kemudian ini data neraca saldo ini bersumber dari data soal yang tadi geng. Ya kan, kita pindahkan lagi kemari geng. Nah, ini jumlah saldonya geng. Oke, sekarang tugas kita adalah mengisi kolom penyesuaian ini geng. Dari mana datanya? Dari jurnal penyesuaian yang kita kerjakan tadi geng, ini dia. Ya sudah, mari kita isi geng. Nah, begini cara mengisinya. Kita mulai dari yang pertama. Beban penghapusan piutang. Kita lihat di sini, ada nggak nama akunnya? Kalau tidak ada nama akunnya di sini beban penghapusan piutang, maka munculkan akun baru di bawah ini geng. Nah, masukkan dia 250. Ini kan di debit. Kemudian piutang usaha kredit 250. Ada nggak piutang usaha? Ada, masukkan dia kredit 250 di sini geng. Nah, selanjutnya beban sewa. Ada nggak sini beban sewa? Nggak ada, munculkan akun baru di bawah beban sewa 24 juta. Sewa dibayar di muka ada nggak geng? Ada, maka masukkan di kredit 24 juta. Nah, ya kan? Kemudian beban perlengkapan kantor ada nggak geng? Nggak ada, masukkan dia di bawah ini beban perlengkapan kantor, munculkan akun baru kan gitu, ya kan? Perlengkapan kantor ada nggak? Ada, masukkan dia di kredit angkanya. Nah, selanjutnya beban perlengkapan bengkel 10 juta. Ada nggak nama akunnya? Nggak ada, munculkan akun baru 10 juta. Ya kan, perlengkapan bengkel ada nggak? Ada, masukkan sini 10 juta dalam ribuan rupiah geng ya. Nah, di sini saya lupa buat dalam ribuan rupiah, maafkan saya geng ya. Nanti saya buat di sini dalam ribuan rupiah ya, dalam ribuan rupiah ya geng. Nah, ingat dalam ribuan rupiah, oke? Kemudian beban penyusutan gedung, ada nggak di sini akunnya? Nggak ada, munculkan akun baru beban penyusutan gedung. Nah, 17.500. Kemudian akumulasi penyusutan gedung, ada nggak akunnya geng? Akumulasi penyusutan gedung ada, masukkan sini angkanya. Nah, ya kan? Selanjutnya beban penyusutan peralatan bengkel 20 juta. Ada nggak nama akunnya? Nggak ada, munculkan akun baru. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan bengkel, ada nggak nama akunnya? Akumulasi ada, tinggal masukkan angkanya saja geng. Nah, ya kan? Selanjutnya beban bunga, ada nggak beban bunga? Oh, ada sini, tinggal masukkan angkanya di debit 8.000. Ya kan? Utang bunga ada nggak? Nggak ada, munculkan di bawah utang bunga geng, yaitu berapa? 8.000 nih. Masukkan sini utang bunga di kredit 8.000. Nah, dalam ribuan rupiah geng ya, dalam ribuan rupiah. Saya lupa buat dalam ribuan rupiahnya, tapi ini dalam ribuan rupiah ya geng ya. Oke, selanjutnya beban uang lembur. Beban uang lembur, beban gaji pegawai geng. Ada nggak beban gaji? Ada, masukkan angkanya di debit. Berapa itu? 6.000. Utang gaji ada nggak? Tidak ada, munculkan akun baru sini geng. Nah, 6.000, ya kan? Selanjutnya piutang usaha 18.000, ada nggak? Ada, ini masukkan debit 18.000 nih. Nah, ya kan? Kemudian pendapatan jasa servis ada nggak? Pendapatan ada, masukkan 18.000 sini geng. Nah, ya kan? Selanjutnya beban uang lembur, ada nggak beban uang lembur sini? Enggak ada. Oh, ada geng, ada di debit, masukkan dia 3.500. Nah, utang uang lembur ada nggak? Enggak ada, masukkan sini utang uang lembur geng. Nah, ini udah selesai. Jadi kertas kerja ini sebenarnya tinggal memindahkan saja geng, nggak ada yang sulit. Cuman perlu kehati-hatian dan ketelitian geng, dan kesabaran pastinya ya kan. Nah, itu dia. Lalu kita jumlahkan kolom debit, jumlahkan kolom kredit, harus sama dengan ini jumlahnya. Nah, sama geng, ya kan? Nah, setelah selesai kita akan mengisi yang namanya neraca saldo disesuaikan. Nah, mari kita isi geng, ya kan?
Nah, neraca saldo disesuaikan, yaitu adalah penjumlahan dari neraca saldo dan penyesuaian, geng. Artinya, kalau di neraca saldo debit, penyesuaian debit, maka debit kita jumlahkan, letakkan dia di debit. Sebaliknya, apabila neraca saldonya kredit, penyesuaiannya kredit, maka dijumlahkan, letakkan dia di kredit, geng. Nah, sama halnya kalau dia debit di neraca saldo, kredit di penyesuaian, berarti kita kurangkan, geng. Nah, kemudian letakkan hasilnya itu di pengurangannya yang lebih besar, selisihnya. Nah, misalkan di debit 50.500.000, di kredit adalah 50 juta, berarti sisanya 500, yaitu di mana? Di debit. Nah, berlaku juga kebalikannya, kalau dia di neraca saldo kredit, di penyesuaiannya di debit, berarti kita kurangkan juga, geng. Ingat ya, pokoknya dia debit kurangkan, letakkan di debit. Kemudian kalau dia sama-sama di kredit, debit jumlahkan, letakkan di debit. Kemudian kalau kredit jumlahkan, letakkan di kredit. Kemudian kalau debit kredit atau kredit debit kita kurangkan, geng. Gitu dia. Nah, biar lebih paham langsung lihat kemarin. Nah, ini debit tidak ada di sini, langsung pindahkan ke debit. Nah, ini debit jumlahkan, ini kredit kurangkan. Berarti 25.500.000 tambah 18 juta dikurang 250. Maka di debit sebesar 43.250.000 rupiah. Nah, ini debit kredit kurangkan, geng. Berarti di debit 1.500.000. Ini debit, ini kredit kurangkan, geng. Berarti 5 juta di debit, geng. Ini debit, ini kredit kurangkan, geng. Berarti 12 juta di debit, geng. Ini debit, ini kosong, langsung pindahkan ke debit. Nah, ini sama-sama kredit, jumlahkan, letakkan di kredit. Nah, ini di debit, langsung pindahkan ke debit. Ya kan? Nah, ini di kredit, kita jumlahkan 60.000, letakkan dia di kredit. Nah, ini di kredit tidak ada temannya, langsung pindahkan ke kredit. Ini pun demikian, langsung pindahkan ke kredit. Ini pun demikian, langsung pindahkan ke kredit. Nah, ini pun demikian, di debit langsung pindahkan ke debit. Nah, ini kredit kita jumlahkan, geng. 350.000 tambah 18.000. Letakkan dia di kredit. Nah, ya kan? Kemudian ini debit kita jumlahkan 55.000 tambah 6.000. Jumlahkan, letakkan dia di debit, geng. Nah, ini debit langsung pindahkan ke debit. Nah, ini debit jumlahkan 9.000 tambah 3.500. Langsung letakkan di debit 12.500. Nah, ini debit 28.000, langsung letakkan di debit. Nah, ya kan? Kemudian ini kan tidak ada neraca saldo. Ini semua di penyesuaian, tinggal pindahkan saja kalau gitu. Maka ini di debit, pindahkan, di debit 10.000, di debit, ini kredit, pindahkan ke kredit. Nah, begitu saja dia, geng, ya. Jadi NSD ini neraca saldo disesuaikan, dia hanya penjumlahan saja, geng, ya kan? Ya sudah, NSD juga kalau kita jumlahkan debit, kita jumlahkan kredit harus sama jumlahnya, geng. Nah, harus sama. Kalau nggak sama berarti kita salah menjumlahkan, ya kan? Maka kita harus cross check lagi. Oke? Nah, yang selanjutnya, yang terpenting juga, yaitu kita akan mengisi kolom laba rugi dan neraca. Kita akan mulai dari kolom laba rugi. Ingat ya, geng, kata kuncinya adalah dalam kertas kerja, kolom laba rugi itu hanya diisi oleh akun nominal. Nah, yaitu apa saja? Pendapatan dan seluruh beban-beban. Ya, pendapatan dan seluruh beban-beban adalah akun nominal. Itu akan diisi di kolom laba rugi. Nah, paham ya? Pendapatan dan beban-beban akan diisi di kolom laba rugi, ya, karena kolom laba rugi merupakan isinya adalah akun nominal. Pendapatan dan beban itu akun nominal, geng. Nah, ya kan? Tetapi kita akan mengambil nilai dari NSD. Nah, seperti ini, lihat. Nah, ini akun nominal, pendapatan jasa servis, ya kan? Nah, 368.000 di kredit ini, maka masukkan kemari kredit. Nah, oke. Kemudian beban gaji pegawai di debit 61.000, masukkan di debit. Kemudian beban listrik telepon 13.000, pindahkan dia ke debit. Tinggal pindahkan saja nih. Beban uang lembur, pindahkan dia ke debit. Nah, beban bunga, ya kan, 28.000, pindahkan kemari. Nah, kemudian beban penghapusan piutang 250.000 di debit, pindahkan kemari, geng. Kemudian beban sewa 24.000, pindahkan kemari, geng. Kemudian beban perlengkapan kantor 3.500, pindahkan kemari, geng. Kemudian beban perlengkapan bengkel 10.000, pindahkan dia di debit. Nah, tinggal pindahkan saja. Beban penyusunan gedung 17.500. Kemudian beban penyusunan perawatan bengkel 20.000. Nah, udah habis.
Nah, ingat ya geng, kata kuncinya adalah kolom laba rugi dalam kertas kerja diisi oleh akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, atau kode akun 4 dan 5. Nah, 411 dan seluruh kode akun yang 5 itu dimasukkan kolom laba rugi, tetapi ambil angka dari angka NSD-nya. Nah, begitu dia. Bisa ya dipahami ya. Nah, kolom laba rugi itu diisi oleh akun nominal, pendapatan dan beban. Nah, itu dia kode akun yang dimulai dengan angka 4 dan angka 5. Nah, itu geng. Nah, lalu kita jumlahkan geng. Kalau yang ini dijumlahkan tidak akan mungkin sama. Nah, kita jumlahkan, ini 368, ini 189,750. Nah, artinya begini geng, ini kan laba atau rugi kan. Nah, yang di kolom kredit itu merupakan pendapatan. Artinya pendapatannya lebih besar daripada beban-bebannya, karena yang di kolom debit ini semua beban. Nah, berarti karena lebih besar pendapatan dari beban, maka perusahaan tersebut mengalami laba, geng. Nah, laba. Ya, ingat ya, dalam kertas kerja kolom laba rugi, apabila saldo kredit lebih besar daripada saldo debit, berarti perusahaan mengalami laba. Sebab saldo kredit itu adalah akun pendapatan, di debit itu adalah akun beban. Nah, maka labanya berapa? Kurangkan saja, geng. Nah, 178.250.000 rupiah. Dalam ribuan rupiah geng ya, dalam ribuan rupiah ini ya. Nah, ini labanya geng. Nah, saldo laba dalam kertas kerja itu di kolom laba rugi akan diletakkan di sisi debit. Nah, tujuannya agar jumlahnya jadi balance dengan sisi kreditnya. Nah, ingat ya geng ya, saldo laba dalam kertas kerja kolom laba rugi diletakkan di sisi debit. Nah, ini dia 178.250.000 rupiah. Oke, 178.250. Nah, itu dia. Nah, sudah selesai kolom laba rugi. Sekarang kita mau mengisi kolom neraca. Nah, sama halnya dengan kolom laba rugi, kolom neraca ini diisi oleh akun real atau selain akun nominal. Sudah pasti akun real, karena penggolongan akun cuma dua, real dan nominal, nominal dan real. Nah, akun real itu adalah harta, utang, dan modal, atau kode akun 1, 2, 3. Nah, kode akun yang dimulai dari angka 1, 2, dan 3 itu masuk kolom neraca atau akun real, harta, utang, dan modal. Nah, harta berarti yang pertama kas, masukkan kemari geng, debit, ambil angka yang dari sini. Nah, kemudian piutang usaha 43250, masukkan saja. Kemudian perlengkapan kantor 1500, masukkan. Selanjutnya perlengkapan bengkel 5000, masukkan. Selanjutnya sewa dibayar di muka 12.000, masukkan geng. Selanjutnya gedung 350.000, masukkan geng. Nah, ya kan? Selanjutnya akumulasi penyusutan gedung di kredit 77.500, masukkan kredit. Nah, selanjutnya peralatan bengkel di debit 200 juta, masukkan debit 200 juta. Nah, selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan bengkel. Nah, kredit 60.000, masukkan kredit 60.000. Ya kan? Selanjutnya utang. Nah, utang adalah 25.500 di kredit, masukkan dia kredit. Nah, selanjutnya pinjaman bank. Ya kan? Kredit 100.000, masukkan kredit 100.000. Selanjutnya modal Rian Boltok. Kredit 206.000, masukkan 206.000. Nah, selanjutnya prive Rian Boltok 2.500 di debit, pindahkan dia ke debit. Nah, lalu kalau kita lihat, nah ada utang bunga, utang gaji, dan utang uang lembur. Berarti utang bunga di sini di debit, kredit ya, pindahkan dia kredit. Nah, kemudian utang gaji pegawai kredit 6.000, pindahkan sini kredit 6.000. Utang uang lembur, ya kan? Kredit, pindahkan dia ke kredit. Udah selesai geng. Nah, lalu kita saldokan geng, kita saldokan debit, saldokan kredit. Nah, oke. Nah, setelah kita saldokan geng, apabila selisih debit dan kredit pada kolom neraca memiliki angka atau jumlah yang sama dengan selisih debit kredit di kolom laba rugi, maka kertas kerja yang kita kerjakan ini benar-benar dan sudah benar geng. Nah, kalau kita selisihkan ini 664.750 dikurang 486.500, maka hasilnya adalah 178.250 geng. Nah, sama. Nah, dan kita harus letak di sisi kredit biar balance. Nah, oke.
Nah, kemudian geng, berarti saldo laba dalam kertas kerja kolom neraca itu diletakkan di sisi kredit. Nah, sementara saldo laba pada kertas kerja kolom laba rugi, saldo laba diletakkan di sisi debit. Nah, udah geng, kalau sudah balance seperti ini berarti kertas kerja kita sudah benar geng, ya kan? Nah, itu dia, ingat ya, ini dalam ribuan rupiah ya geng ya, saya lupa membuatnya. Oke, udah selesai, ya kan, gampang kan? Nah ini dia, kalau sudah bersihnya ini dia. Inilah dia kertas kerjanya, kertas kerja dari bengkel Boltok ya, periode 31 Desember 2021. Udah selesai geng, jadi gampang. Nah, kata kuncinya adalah kamu harus benar-benar paham menyusun jurnal penyesuaian geng. Nah ya, itu setelah itu kertas kerjanya gampang sekali. Karena kertas kerja hanya tinggal memindahkan saja sebenarnya dan menjumlahkan. Oke? Nah, Oke, terima kasih ya semua teman-teman. Terima kasih ya geng sudah menonton video saya dan sudah menjadikan channel YouTube saya ini sebagai media pembelajaran ilmu ekonomi ya. Didukung terus konten ini ya geng ya. Channel ini dukung terus dengan cara di like, di komen, di subscribe ya geng ya, di share kepada teman-temannya biar channel ini terus naik dan terus memberikan pembelajaran ilmu ekonomi dan akuntansi kepada teman-teman sekalian yang ada di seluruh Indonesia ini yang membutuhkan pelajaran tentang ilmu ekonomi akuntansi. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat, salam kreatif, salam balance. Oke, 3, 2, 1, go, close the door. Bye bye.